Di sini solusinya karena aku nggak akan kasih janji buat teman-teman skincare apa sih yang tepat buat teman-teman atau skincare apa sih yang memberikan hasil cuma 2 hari, 3 hari bikin kulit kamu bersih bebas dari jerawat tanpa bekas. No, di channel ini nggak akan aku jelasin skincare apa yang manjur buat mengatasi masalah jerawat. Hai, ketemu lagi di channel YouTube aku, Puspita Permata. Oke, di video ini aku masih mau bahas tentang masalah kulit, masalah klasik yaitu masalah kulit jerawatan yang semua orang pasti pernah alami, baik cowok maupun cewek, baik usia remaja, menginjak remaja, usia belia, dewasa, pasti mereka semua pernah mengalami yang namanya masalah kulit jerawatan. Oke, kali ini aku fokus di masalah kulit jerawatan ya. Buat teman-teman yang punya masalah kulit jerawatan, di sini solusinya karena aku nggak akan kasih janji buat teman-teman skincare apa sih yang tepat buat teman-teman atau skincare apa sih yang memberikan hasil cuma 2 hari, 3 hari bikin kulit kamu bersih bebas dari jerawat tanpa bekas. No, di channel ini nggak akan aku jelasin skincare apa yang manjur buat mengatasi masalah jerawat. Dan aku jamin juga informasi ini atau tips ini, solusi ini juga nggak akan kamu bisa dapatkan sama ahli-ahli spesialis kulit untuk mengatasi masalah jerawat ya. Karena ya paling mereka bisa sih jelasin biasanya kalau masalah kulit jerawatan atau kusam, jangan makan makanan yang bergoreng atau makan makanan yang minyak-minyakan. Tapi sebenarnya mereka nggak jelasin sebenarnya alasan dibalik itu kenapa kalian nggak boleh makan makanan yang tinggi minyak-minyak atau yang digoreng buat kulit jerawatan itu seperti apa, aku jelasin di sini. Oke, jadi poin di video ini adalah nanti aku akan jelasin ada 3 main food atau makanan yang sebenarnya harus kamu hindari saat kamu mengalami wajah jerawatan ataupun breakout ataupun wajah kamu lagi meradang. Oke, masuk di jenis makanan pertama yang harus teman-teman hindari saat kalian mengalami wajah yang jerawatan ataupun lagi inflamasi atau wajah kalian lagi meradang, kemerahan, atau lagi breakout, atau kalian yang punya kulit sensitif terhadap jerawatan, jadi gampang banget jerawatan. Kalian harus kontrol ataupun mulai belajar untuk hindari atau kurangi jenis makanan-makanan seperti makanan-makanan yang high sugar atau mengandung gula yang tinggi dan makanan yang high GI atau punya glycemic index yang tinggi. Berikut penjelasannya. Oke, jadi sebelum aku masuk ke penjelasan, jadi ada beberapa jenis makanan yang tergolong makanan yang mengandung high GI atau glycemic index yang tinggi itu kayak misalnya produk refined grain, kayak misal refined grain itu kayak roti-rotian yang roti yang mengandung yang dibuatnya dari tepung putih kayak croissant, pasta, terus bagels, terus nasi putih juga termasuk. Terus pastry, muffin. Kalian kalau masih pengen konsumsi makanan-makanan seperti itu, kalian bisa batasin atau kalian bisa pilih produk tersebut dengan diolah menggunakan whole grain. Terus yang kedua di sini kayak produk-produk seperti saus-saus yang kemasan kayak pasta saus, terus saus tomat, saus barbecue dan sebagainya itu kalian juga sebenarnya harus hindari sih. Nah, tapi kalian tetap bisa konsumsi dengan catatan kalian bisa pilih yang sugar free atau low sugar. Terus juga kalian juga harus hindari juga atau kurangin minum-minuman yang instan atau kemasan seperti kayak sport drinks atau minum-minuman yang kemasan-kemasan itu kan biasanya tinggi gula ya teman-teman ya. Terus proses meat, daging-daging yang diproses, artinya daging yang tidak fresh ya, yang nggak beli utuh di pasar terus kalian masak di rumah itu lebih baik dibandingkan kalian konsumsi daging-dagingan yang diproses, artinya yang dibekukan atau yang diolah lagi. Jadi kayak misalnya sosis atau sejenisnya itu kalian harus hindari atau kurangi dulu untuk menetralkan kondisi peradangan di wajah kalian. Oke, sekarang masuk di penjelasannya. Kenapa sih kamu yang saat lagi jerawatan atau lagi breakout atau lagi pengen menjaga kulit kamu agar tetap lembut, gak punya masalah, mulus. Dan ini juga berlaku buat teman-teman yang pengen menjaga kulit kalian tetap awet muda. Ini juga berlaku karena gula juga salah satunya pemicu yang bikin aging kamu atau penuaan dini kamu lebih cepat. Oke, jadi ini penjelasannya. Kenapa sih kamu ketika berlebihan konsumsi makanan yang mengandung gula, minuman yang mengandung gula, ataupun makanan yang mengandung glycemic index yang tinggi? Kenapa? Karena ternyata itu dapat memicu kenaikan gula darah di dalam tubuh kamu. Jadi ketika kamu makan makanan yang tinggi, itu akan menstimulasi
gula darah akan meningkat lebih cepat di dalam tubuh kamu. Nah, ketika gula darah kamu meningkat lebih cepat, itu akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi insulin. Jadi, sifat gula atau makanan yang tinggi glycemic index itu lebih cepat dicerna di dalam tubuh kamu, sehingga saat cepat dicerna sama tubuh kamu, kenaikan gula darah kamu juga akan meningkat. Nah, itu akan menstimulasi salah satunya insulin itu akan meningkat juga dan diproduksi sama tubuh kamu sendiri. Nah, terus apa sih penyebabnya insulin kamu ketika naik atau pengaruhnya apa sih di kulit kamu? Ternyata ketika insulin di dalam tubuh kamu naik itu akan mengubah hormonal di dalam tubuh kamu. Nah, perubahan hormonal ini juga akan mempengaruhi kondisi kulit kamu nih teman-teman. Jadi seperti kelebihan minyak di wajah itu akibat peningkatan insulin di dalam tubuh kamu. Yang kedua di sini adanya peningkatan produksi sel kulit, dan produksi sel kulit itu akan menyebabkan kulit kamu lebih mengalami seperti pori-pori tersumbat dan breakout. Oke, jadi itu alasannya kenapa teman-teman saat mengalami kondisi masalah jerawatan ataupun breakout ataupun ingin menjaga kulit kalian dari bebas masalah itu dengan mengontrol konsumsi gula dan makanan-makanan yang low GI agar gula darah kalian itu tetap stabil dan gak meningkat terlalu drastis, sehingga bukan cuma kulit kamu yang bebas masalah, tapi badan kamu akan lebih fit dan timbangan kamu juga akan lebih stabil dan terkontrol. Jadi sebenarnya poin ketika teman-teman harus menjaga makanan dari gula atau makanan yang high GI itu sebenarnya kuncinya ada di jenis karbohidrat yang teman-teman pilih ya. Jadi kalian bisa nih misalnya siasati makanan dengan cara pairing, misalnya kalian makan makanan yang protein, kalian sambung dengan karbohidrat. Contohnya kayak misalnya protein itu ayam, kalian ambil karbohidratnya pasta. Tapi pasta yang kalian pilih juga pasta yang whole grain ya, yang dari gandum utuh, bukan dari tepung putih, itu sama aja. Jadi kalian bisa pairing makanan karbo sama makanan yang mengandung protein agar kenaikan gula darah kamu nggak terlalu meningkat tinggi gitu. Jenis makanan kedua yang harus kamu hindari atau perlu kamu hindari atau perlu kamu kontrol adalah makanan-makanan yang mengandung susu atau dairy atau turunannya, seperti kayak susu dan turunannya ya. Misalnya kayak ya susu, keju, yogurt, dan sejenisnya itu perlu kalian batasi. Alternatifnya untuk teman-teman yang masih craving pengen konsumsi yang dairy atau yang sedikit tasty milk, kalian bisa pilih susu yang lebih jenisnya ke nabati ya, misalnya kayak susu kedelai atau susu almond yang unsweetened. Terus kalian bisa pilih kejunya, keju yang soy cheese itu juga bisa, atau yogurtnya juga kalian bisa pilih yogurt jadi proses dari coconut ya, misalnya kayak coconut yogurt itu sudah ada sekarang. Atau kalau kalian masih nggak cocok sama rasa-rasa yang sedikit nabati di produk-produk seperti milk atau turunannya, kalian bisa pilih susu yang sejenisnya seperti kayak low fat milk atau skim milk atau organic milk, dan produk dairy berlaku juga sama produk turunannya ya, kayak keju pun juga sama, pilih produk keju yang sebisa mungkin yang skim atau low fat ataupun yang organic grade. Kenapa produk susu dan turunannya harus kalian hindari dulu? Karena ternyata produk susu dan turunannya itu ya jelas susu itu berasal dari susu sapi dan itu masih ada hormon sapinya di situ. Buat teman-teman yang sensitif banget kena hormonal sapi, bisa jadi efeknya kulit wajah kamu breakout atau jerawatan. Dan di poin ketiga adalah jenis makanan ini juga perlu kalian hindari atau kalian kurangi dulu, yaitu hindari makanan-makanan yang tinggi iodin. Nah, jenis-jenis makanan yang tinggi iodin kayak misalnya sushi yang mengandung, sebenarnya bukan masalah sushinya sih, tapi masalah di seaweednya atau rumput lautnya. Terus misalnya garam dapur itu juga termasuk. Terus telur dadar sama kelp. Jadi masalah iodin ini adalah ketika kamu too much makan makanan yang terlalu asin, terlalu tinggi iodin, itu menyebabkan kulit kamu gampang breakout dan gampang jerawatan juga. Jadi masalahnya kasusnya terlalu makan tinggi yang iodin ini juga hampir sama kayak kita punya masalah wajah terus kita konsumsi produk dairy food atau dairy dan turunannya atau susu sejenisnya, itu juga berlaku sama ketika kalian makan makanan yang tinggi produk iodin. Oke, jadi untuk alternatifnya teman-teman bisa gunakan garam dapur atau ganti garam laut, garam dapur dengan kosher salt. Jadi kosher salt ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang lagi program untuk mengembalikan kondisi wajah kulit kalian biar lebih sehat, itu karena kosher salt itu tidak melalui proses iodize. Jadi lebih rendah dibandingkan produk-produk seperti garam dapur ataupun garam sejenisnya ya kayak garam laut.
Oke, jadi itu aja 3 tips atau 3 jenis bahan makanan yang perlu kalian hindari ketika kalian mengalami wajah jerawatan, breakout, ataupun buat teman-teman yang ingin mempertahankan kondisi kulit wajah kalian dari masalah. Yang pertama tadi ya, kalian harus hindari yang namanya produk gula atau makanan yang tinggi glycemic index. Terus yang kedua, hindari juga makanan-makanan yang mengandung susu dan produk dairy kayak keju, terus yogurt dan sejenisnya. Kalian bisa pilih yang nabati. Dan yang terakhir di sini kalian juga kurangi makanan-makanan yang terlalu asin atau yang mengandung tinggi iodin. Nah, jadi sesuai sama yang aku sampaikan tadi, nggak ada penjelasan seperti skincare yang tepat buat mengatasi jerawatan itu aku nggak bisa jelasin di sini karena di sini aku pengen repairing buat teman-teman atau jelasin ke teman-teman kalau jerawatan itu bisa diatasi secara insight, bukan selalu melulu dengan skincare dan sejenisnya karena aku nggak mau ngiklanin yang sebenarnya belum bisa memastikan pasti itu berhasil karena sebenarnya kunci dari kesehatan insight kita itu ada di pola makan atau nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, itu dulu sekian video kali ini. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi singkat, padat, jelas, dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan komennya. Thank you so much. Bye.